Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring di Belanja Tokopedia episode keempat ya. Terakhir kita di sini ya, Bernardi Roti Burger di 11 Januari. Ini emang biasa beli mingguan ya. Tapi sekarang dia udah nggak jualan lagi nih. Karena kalau kita klik beli lagi, barangnya udah nggak ada. Oke, udah habis kali ya. Oke, kemudian ini juga biasa untuk khusus untuk apa? Orang tua saya. Kemudian ini kabel LVDS yang saya bilang itu ya. Jadi kan saya beli dua, ini adalah pembeli yang kedua, dan di sini pembeli yang kedua itu walaupun kelihatannya misalnya dia nggak mengerti, tapi dia lebih cepat ya tindakan teknisnya. Dia bilang ini nggak bisa, oke, boardnya pakai apa, pakai ini, oh saya nggak tahu board itu, ya udah kembaliin aja barangnya. Nah ini lebih cepat, sudah dibatalkan, sudah kembali ya, udah nggak berlarut-larut. Kalau yang satu itu agak resek, tapi nanti aja kita bikin videonya yang berikutnya, karena emang agak aneh gitu ya. Either dia itu emang terlalu jago tapi pelit ilmu, atau mungkin bahkan emang dia punya niat yang menyimpang dari yang normal. Anyway, oke, nanti aja itu kita akan bahas di video berikutnya. Nah ini isopropyl alkohol, kalau kalian sering lihat ini banyak sekali gunanya. Ini sama dengan si white vinegar. Untuk apa? Untuk bersihin. Terutama kalau ini buat bersihin kerak atau karat di mana? Di PCB. Kenapa pakai ini? Karena alkohol itu kan lebih cepat menguap, jadi nggak bikin karat. Jadi kalau vinegar atau apa, saya nggak tahu sih ya. Kayaknya lebih korosif gitu kalau vinegar. Jadi kalau buat besi karat yang parah dia oke. Tapi kalau buat di PCB gitu kan paling kan keraknya mild ya. Pakai ini cukup gitu loh. Nanti again saya juga akan buat pasti videonya ini, either itu untuk gunting atau untuk PCB atau untuk apa gitu ya. Karena apa? Gunting itu kan sering banget saya pakai buat buka paket kan. Gunting tadinya tajam, gunting sebagus apapun loh ya. Kecuali kalau yang saya baru lihat di YouTube itu ada gunting harganya berapa juta, ya itu beda lagi lah. Itu yang dijual di England ya. Dia udah dari abad ke-14 loh bikin gunting. Nggak penting juga, oke. Kemudian apalagi ini saya baru lagi nyoba, karena kemarin bikin nyoba pasta gigi yang herbal gitu ya, ternyata agak kurang gereng gitu ya, kurang ngejos. Akhirnya saya beli lagi yang ada fluoride-nya, yang biar kerasa dingin apanya gitu ya, anti cavity. Sama ini kayaknya saya beli Pepsodent dua-duanya, satu lagi yang cengkeh sama anti cavity gitu ya. Oke, kemudian nah kalau ini biasa lah. Jadi saya tuh nggak pernah ya nyolder, belum bisa gitu ya, maksudnya jelek banget. Nah ini makanya kenapa saya beli Flux lagi. Nanti kita akan lihat, saya juga beli peralatan elektronik yang saya nggak tahu apa, tapi saya cuma buat latihan nyolder aja. Jadi ada PCB, ada apa gitu ya nanti. Kalau ini cuma Flux sama timah pasta yang udah ada timah yang udah ada fluxnya dalamnya. Nah, ini juga saya taunya dari sebentar, ini bukan. Kalau ini adalah timah cair, jadi timahnya dalam bentuk cair, jadi bisa langsung dioleskan kayak pasta gigi gitu kan, terus nanti tinggal dipanasin bla bla bla. Teorinya loh ya, saya belum pernah nyoba kan, katanya ini jauh lebih mudah ya, apalagi saya nggak jago nyolder gitu kan. Saya perlu, I need all help I can get gitu ya. Kalau yang udah jago kan pakai satu tangan, pakai kaki mungkin sambil lompat-lompat bisa gitu. Kalau saya udah pakai dua tangan, konsentrasi tetap aja jelek gitu jadinya. Ya namanya juga belajar kan. Oke, again ini lihat ya rotinya. Saya beda ini ya, beda penjual lagi. Ini yang untuk mini, tapi alhamdulillah harganya masih sama. Ini kan yang saya bilang kan, bukan mingguan lagi. Kan kemarin terakhir 11 Januari, ini 14, 3 hari deh ya. Karena emang lagi banyak makan, karena kemarin hujan kali ya, kita laparan. Ini saya biasa ini beli makanan ringan. Oh ini sosis buat anak saya. Sebenarnya nggak perlu didetailin sih kalau ini ya. Ini makanan biasa rumah tangga. Oke, abon. Oh ini ada, saya kaget gitu ya. Ada kan abon tuh kan sekarang mahal ya. Ini ada abon yang murah gitu ya. Saya cobain, rasanya sih lumayan walaupun agak keras. Ya iyalah, come on gitu loh. Ini for your info ya. Biasanya tuh abon 250 gram itu 80.000. Ini even kalaupun dijadikan 250 gram kali 2,5 pun ini baru 20, let's say 30 ribuan. Itu masih kurang dari setengahnya ya kan. Even kalau kita comparing apple to apple dengan gramnya ya. Anyway, mama sekali. Nah kalau ini bakmi JM biasa, kenapa nggak belinya di GoFood aja Pak? Soalnya di Tokopedia saya dapat gratis ongkir ya kan. Gratis ongkir yang instan loh ya. Kita nggak ngomongin yang kargo, kita nggak ngomongin yang reguler, nggak. Oke, nggak penting juga sih, tapi ya biasa lah. Ini saya cuma bilang itu aja. Kemudian kita balik ke depan ya. Ini kan di halaman 3. Udah banyak loh ininya kegiatan saya selama ini. Oke, ini nanti juga saya akan buat videonya. Apa itu? Ini adalah Snowman Extra Fine White. Buat apa? Keyboard saya,
murah meriah tapi bagus ya. Cuman kan catnya pasti gampang terkelupas gitu ya, udah hilang-hilang hurufnya, warnanya. Nah, saya mau coba pakai ini karena saya pernah lihat videonya di YouTube ada gitu, tapi dia pakai kuas yang kecil banget. Nah, ada yang pakai kuas ya itu pasti bisa, tapi kan itu yang jago lukis kali ya pakai kuas yang kecil. Nah, saya mau coba pakai ini, ntar kita lihat hasilnya gimana. Kalau jelek ya udah dihapus lagi, nggak tahu sih bisa dihapus apa nggak, tapi kan tadi ada isopropyl alkohol kan. Oke, kemudian ini bracket. Nah, ini bracket buat apa? Saya nanti juga akan bikin videonya karena apa, saya mau pindahin AC anak saya yang dari bawah ke atas gitu kan. Ini bracketnya perlu buat itu. Jadi di sini ada beberapa, ya ini isolasi biasa gitu ya. Ada beberapa yang berhubungan dengan per AC-an ya. Ini duct tape untuk isolasi pipa, ini juga berhubungan dengan AC. Ini kan busa pembungkus pipa AC, iya ini juga hubungannya dengan aktivitas saya nanti itu ya, pindahin AC dari bawah ke atas. Nah, ini yang saya bilang ya, saya nggak terlalu ngerti FET itu apa ya. Saya sering dengar gitu ya di Dwi Arsana gitu ngomong pas dia lagi perbaikan TV gitu. Ini FET, kapasitor, delco, apalah gitu ya. Yang penting saya cuma mau belajar nyoldernya dulu supaya nanti saya bisa nyolder yang kecil-kecil gitu kan, kayak power bank atau apa gitu. Kemarin saya solder gagal total ya. Ya iyalah, kecil banget udah gitu, amatir, nggak masih di bawahnya amatir lagi kan, hancur gitu. Tapi nggak apa-apa, kita latihan dulu di sini kan. Ini yang kecil-kecil gitu kan, ada yang SMD, ada yang chip, ada yang apa nih delco biasa, ini yang SMD gitu ya. Ini pakai PCB, pakai apalah, ini kapasitor yang elektronik. Oke. Anyway, oke, ini juga sama ya, ini PCB doang, cuman ya ini PCB 2 layer yang berbagai ukuran ya, 2x8 sama 3x7. Ini untuk SMD. Ini kayaknya nanti lah ya, gila apa baru belajar mau langsung SMD. Udah gitu belum beli mikroskop pula, so jagoan. Kemarin-kemarin ya, for your info, orang-orang yang jago aja di YouTube pakai mikroskop elektronik ya. Saya cuman pakai satu tangan megang kaca pembesar. Ya biasalah, hidup kurang tantangan kayaknya. Oke, nah ini dan satu lagi, saya belum punya solder yang bagus ya. Udah nggak jago pakai kaca pembesar gitu kan, mau coba-coba SMD. Tapi oke, ini akhirnya saya beli. Sebenarnya ada katanya yang lebih bagus lagi, cuman saya bilang oke lah, saya cuman perlu digital dulu yang dan lumayan gitu. Ada yang 937 kalau nggak salah, yang udah 100 sampai 120 watt. Enggak lah, yang ini aja dulu gitu kan. Bertahap dong kita, jangan langsung sok jagoan gitu ya. Karena kan ada solder station juga yang harga jutaan gitu kan. Belum perlu lah, maksudnya kasihan gitu, skillnya belum ada, barangnya terlalu canggih gitu kan. Ya kayak anak TK gitu baru mau belajar jalan dikasih mobil Formula 1 gitu kan, geblek ya. Nggak pernah sih. Oke, anyway. Oke, kemudian ini multitester biasa itu, karena kalau nggak salah saya kemarin, mungkin di sini nanti ada gitu ya, saya beli multitester yang menurut saya bagus gitu karena saya lihat di reviewnya gitu ya, Zotac something berapa ya. Ini saya perlu probe yang tajam gitu sama yang buat bisa jepit itu ntar ada. Ini buat gantiin mata lancip AGN, ini buat yang kecil-kecil banget gitu ya. Tapi nanti kalau saya udah dapat mikroskop elektroniknya. Nah, ini yang berhubungan sama video saya nanti ya, yang saya buat tongkat besi yang berkerak itu ujungnya sebenarnya ini 3M Scotch Brite. Makanya sayang kan kalau misalnya nggak dipakai. Ini mata pelnya gitu ya, ujung pelnya. Nah, tongkatnya udah saya bagusin, udah dicat hitam kan, udah bagus gitu kan. AGN ini biasa ya beli sebenarnya seminggu 2 kali kayaknya ini ya, hotdog ini. Anyway, ini biasa juga kopi karena saya emang doyan ngopi. Dan ini bukan cuman ini, jadi saya juga bikin kopi tubruknya nggak pakai gula, masukin ke sini supaya kopinya lebih berasa gitu ya. Jadi kalau ini doang kan kayak rasanya cuma kayak sirup doang ya bagi saya ya. Oke, kalau ini terakhir di halaman 2 kalau nggak salah. Ini ada hubungannya dengan dengan mindahin AC nanti itu juga. Ini multitester yang jepit ya, kabelnya. Ini water pass buat ngukur bracket yang indoornya lurus apa enggak. Penting banget. Kenapa? Karena kan itu aliran gas ya. Kalau misalnya sedikit aja miring, itu pengaruh ke dingin enggaknya. Pengaruh. Itu teoritisnya memang seperti itu. Kalau misalnya TV miring dikit nggak apa-apa walaupun capek pegel kepala ya. Tapi kalau ini efeknya langsung ke performa alatnya sendiri. Ini tadinya saya bingung ya, harga Sigmat untuk itu ya, mikrometer cuman murah banget, ternyata ini dari plastik ya. Ya iyalah, wajar ya, karena kalau yang bagus kan besi ya, sama bentuknya, kecilnya sama, tapi harganya bumi sama langit. Ini cuma 3.500 yang plastik. Kalau yang besi yang beneran akurat ya, itu kalau nggak salah ratusan ribu loh. Bukan cuma puluhan. Kalau puluhan pasti saya beli. Ratusan something, nggak masuk akal. Bukan yang nggak masuk akal sih, maksudnya saya belum pakai banget ya. Ini saya cuman
apa ya, teknisi akhir minggu gitu kan, kelasnya bukan teknisi yang menggantungkan hidupnya kayak si itu loh, kayak si anak Agung Dwi Arsana itu kan emang dia hidupnya situ kan, atau mungkin Tronic Fix gitu ya. Kalau saya kan cuman sambilan apa ya, iseng-iseng aja gitu. Ini juga solder apa ya, ini alas solder saya juga bingung tadinya ini supaya kan saya juga apa, ini satu meja dipakai buat macam-macam kan, buat ngajar online, buat benerin apa, benerin dustbuster, buat benerin power supply, buat apa. Nah kalau ntar saya udah sering-sering nyolder mungkin perlu saya alasin ini kan, ini kan silikon dia tahan ya, tahan solder ya, bukan berarti kalau ditaruh di lahar dia nggak ini ya, siapa juga sih nggak, tapi intinya silikon ini jauh lebih tahan dibanding benda lain gitu, even besi atau apa, logikanya sih saya nggak tahu juga. Anyway, kemudian ini tadi di halaman 2 ya. Kemudian kita ke sebentar ke halaman 1 terakhir. Ya. Ini berhubungan dengan AC juga ya. Ini ada cutter pipa untuk memotong pipa. Kan AC itu kan indoor sama outdoor dihubungkan oleh pipa ya. Pipanya dibungkus gitu kan pakai busa. Nah, pipanya itu kan ada dua, orang bilangnya hisap sama buang atau gas sama cair gitu kan. Nah, itu kalau kita udah mindahin kan dia pasti angle-nya, sudutnya beda, itu harus ditata ulang dan dipotong. Nanti kita lihat, karena saya juga perlu flaring tool, walaupun sebenarnya ini kalau di video YouTube bilang ada yang cuma bisa pakai tang cucut. Saya punya tang cucutnya, saya juga beli flaring toolnya. Karena apa? Saya bukan cuma amatir, ini this would be my first time. Jadi saya perlu segala yang saya bisa gitu ya. I need all the help I can get dari tools yang ada, karena ya ini benar-benar awam sama sekali, tapi saya mau mindahin. Kenapa? Saya bukannya sok jagoan atau apa, karena ini sama dengan TV bukan saya sok jago atau pengen ngambil lahannya para teknisi. Saya udah manggil untuk TV ya, saya udah manggil teknisi 2 yang datang, yang di WA 4, semuanya bilang oh nggak bisa, ada yang bilang bisa datang ternyata nggak bisa datang nggak bisa. Udah dong, mau gimana? Ya udah akhirnya beli board sendiri, ketipu 2 kali kan kalian lihat sendiri dari video-video saya. Kemudian apa, pakai universal board, sampai sekarang belum bisa. Sama dengan AC, ini saya waktu itu udah bilang, Pak pindahin, waduh tapi kalau pindahin saya nggak jamin ya, bisa rusak bisa apa loh. Oh ya udah kalau gitu, kalau emang rusak mendingan saya pindahin sendiri gitu kan. Karena kalau misalnya dia punya skill tapi dia nggak bisa jamin, ya udah berarti either itu emang super susah atau mungkin entah gimana ya, saya nggak tahu. Tapi oke, I'll do it myself gitu kan. Toh kalaupun misalnya hasilnya jelek, ya udah sih, yang jago aja bilang 50-50, ya kalau saya nggak bisa ya udah wajar. At least itu saya ngelakuin gitu kan, nggak bakal marah dong. Orang saya yang beli dulu, saya mindahin, berusaha sebagus mungkin, ternyata akhirnya jadinya jelek juga, ya mau gimana gitu kan. Oke. Kemudian ini yang saya bilang ada lagi, ini nanti ada saya kasih lihat di video saya yang berikutnya. Jadi saya beli modem jadul banget ya, modem untuk fax. Saya gunakan untuk fax karena zaman dulu kita pakai modem buat ke internet ya, bayangin ini ya, cuman 56 kilobit. Jadi ini sebenarnya ukurannya cuma 14 kbps, bayangin 14 kbps. Ngelihat satu gambar logo kayak gini aja itu bisa habis 1 menit 2 menit, bayangin. Oke, ini zaman dulu lah ya. Ini saya mau pakai apa, faxnya saya mau pakai ini harganya cuma 15.000. Iyalah, zaman sekarang siapa juga yang mau kan. Dan dari tokonya emang harus beli 2, ya udahlah 30.000. Jadi ini saya pakai bukan apa, saya punya mesin fax yang mau saya daya gunakan untuk apa? Untuk nyeken atau untuk ngeprint. Karena secara logika dia bisa. Plus lagi, zaman dulu kira-kira tahun 2000 something itu kan kita masih pakai fax modem, dan saya punya fax. Saya udah mikir, karena zaman dulu scanner tuh mahal, printer juga. Saya udah mikir, ini fax harusnya bisa. Itu udah impian saya, udah belasan tahun yang lalu. Jadi begitu saya lihat, oke, terserah orang mau berguna apa enggak, yang penting saya pengen lihat dulu, karena saya tahu banget dulu itu bisa teorinya harusnya. Tapi karena waktu itu skill saya nggak ada, teknologinya belum, internet belum banyak, ya YouTube belum ada. Jadi makanya saya kan mikir, ini harusnya dulu bisa, saya tahu dulu bisa. Oke, saya akan buktikan sekarang bisa. Nanti di video berikutnya. Oke, kenapa makanya saya iseng banget dulu ini kan. Modem fax. Nah ini yang saya bilang apa, meter digital Zotac ya. Sebenarnya Zotac itu kan ada macam-macam, ada yang R berapa gitu. Saya pakai ini yang sebenarnya ini ada ZT100, ZT101, 102. Jadi yang membedakan 102 itu ada probe buat suhu, tapi yang lainnya sama dengan 101. Kalau yang 101 sama 100 saya agak lupa sih bedanya apa. Tapi pokoknya
Kalau yang di 100 itu sebenarnya sama ampernya, semuanya apanya sama. Saya lupa sih bedanya apa. Kalau nggak salah penjualnya yang saya nggak nyaman. Sekarang gini, saya kasih tips saja ya buat kalian ya. Kita nggak mungkin tahu segala macam. Even misalnya ya kayak saya jago di komputer, tetap saya akan lihat penjual. Karena apa? Sejago-jagonya saya di komputer, pasti lebih jago dia pedagang. Karena apa? Dia ngurusin barang itu tiap detik, tiap jam, tiap menit, ya kan. Kalau saya kan cuman ntar kadang ngajar, kadang ngapain. Tetap aja. Jadi yang paling gampang apa? Jangan bergantung pada skill yang kebetulan kita punya. Kita lihat, ini orang bisa dipercaya nggak pedagang ini. Itu aja yang gampang. Jadi kita nggak perlu lihat, oh aduh barangnya asli nggak ya, oh, barangnya ini gimana ya, nyanyi kepanjangan. Ya kalau if it works for you, fine gitu. Tapi kalau saya selalu decision making terakhirnya adalah, can I trust this person? Gitu. Itu aja yang gampang. Karena apa? Sejago-jago ilmu kalian, sebel loh kalau misalnya udah jago banget ya, ternyata masih ketipu juga gitu kan. Karena saya pernah ngalamin itu. Karena saya pikir wajar, pasti lebih jago dia. Di lapangan dia tahu trik-triknya segala macam semuanya gitu loh. Apalagi barang-barang Cina itu kebanyakan nggak well documented. Beda sama barang luar negeri ya, barang barat itu. Jadinya suka susah. Contoh yang paling gampang tuh Universal Board itu. Setengah mati mau ngupgrade firmware aja. Setengah mati mau nyari pin out dia ininya nomor berapa aja data sheetnya. Itu dia. Karena apa? Tipenya banyak, beda-beda tipis dan beda gitu loh. Kalau cuma beda tipis dan sama ya, file upgrade-nya firmware-nya oke, tapi ini beda dikit, beda tipis udah beda filenya dan nggak sama. Begitu kita pakai file yang dari varian yang lain nggak jalan dong. Oke, ini ya Zotac ini sebentar kalau saya nggak salah pokoknya current buat DC sama 10 ampere untuk yang 101 dan 100 ya. Kalau 102 sama 101 sama persis, bedanya cuma yang 102 ada buat probe suhu, buat ngukur suhu pakai colokan ini ya, colokannya kabel itu. Kalau yang 101 ke 100 juga sama kayaknya, saya lupa tapi pasti ada lah bedanya ya kan, nggak mungkin nggak ada. Ini sama-sama, ini sampai di 10 ampere. Kalau yang seri R apa yang lain itu kadang-kadang ada yang nggak ada nih AC currentnya, apa current yang nggak ada, DC current maupun AC current nggak ada. Kalau yang seri R atau C gitu ya, saya lupa itu yang nggak ada. Tadinya saya lihat lucu gitu kalau yang seri R atau C itu kecil, karena ini juga nggak gede-gede banget sih, tapi dia lebih kecil lagi. Anyway, kemudian tadi ini Zotac ya, udah untuk avometer. Nah ini yang saya bilang, saya akhirnya saya beli TV baru gitu ya, tapi nggak cukup sampai ini bracket oke, nggak apa-apa TV baru, tapi ini TV baru loh ya, baru keras, remote-nya nggak jalan dong. Remote-nya nggak jalan, ini karena ada komplainnya ya. Wow, tapi nggak apa-apa, hidup itu memang penuh tantangan. Oke, ini lama sebentar. Oke, ini barang nomor dikirim, kita lihat aja komplainnya ya. Jadi emang sini kadang-kadang apa ya, mungkin kita perlu sedikit mengelus dada gitu. Karena apa? Oke, di sini kalau sebentar ya, saya lihat diskusi, kita lihat di diskusi aja. Jadi mana sih? Kok nggak ada ya di sini? Ya adalah, kita balik dulu. Ih, lama banget sih. Jadi di sini kan saya bilang ya, oh ini dari bawah nih kan, ini TV tidak ada masalah, sudah dites, tapi remote tidak berfungsi. Apa buktinya? Kita arahkan ke kamera nggak ada cahaya, karena biasanya remote walaupun dia infrared, kamera bisa nangkep ada cahaya infrared itu. Ini nggak ada cahaya sama sekali gitu. Jadi tadinya saya pikir angle-nya nggak benar atau gimana, dan saya udah buat videonya, ini ada saya kasih di sini ya. Dan kemudian itu yang tadi saya bilang agak pengen marah gitu ya. Dia yang salah, saya udah balikin barang. Ya udah mampir aja ke toko lah. Kenapa gue yang mampir? Kenapa nggak lo yang mampir ke sini ya nggak? Ntar share rokok apa? Ya udahlah, biarin aja. Itu kan mau marah ngapain? Buang-buang energi. Ting udahlah, pokoknya udah ini udah saya bilangin gini bla 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 gitu ya. Kita lihat aja nanti gimana. Karena kadang-kadang bisa jadi ada yang kuat-kuatan gitu ya, dia belaga ini nggak ngirim atau gimana, kita lihat nanti di Tokopedia-nya gimana. Anyway, ya ini udah, ini tadi yang klaim ya, yang komplain. Sorry, ini ya, ini barang yang tadi terakhir untuk belanja di Tokopedia episode keempat. TV, oh ini biasa juga madu apa untuk orang tua saya ya. Oke, ini masker untuk anak saya karena anak saya 2. Kalau yang belum sekolah sih pakai masker nggak boros ya, tapi kalau udah sekolah pasti boros karena tiap hari kan, mungkin sehari bisa ganti dong, iya dong, karena dia rajin pakai masker, nggak kayak saya.
dia rajin, jadi bisa ganti dan wajar lah kalau kayak gitu kan. Jadi kemarin karena pembeli, jadi maskernya agak lucu. Padahal kan laku ya, tapi saya selalu ganti-ganti. Jadi misalnya ada pembeli A, udah bagus nih, pas mau beli lagi udah nggak ada dia barangnya. Berapa kali kayak gitu. Akhirnya makanya saya beli di pembeli C misalnya gitu ya, yang ini ya. Saya beli dulu dong, saya nggak mungkin ada pembeli baru kenal langsung beli banyak. Yang saya bilang kan, saya lihat dulu, udah nih barangnya bagus, baru ini beli lagi gitu. Ini pembelian kedua atau ketiga ya, kedua kayaknya. Oke, ini yang ada hubungannya tadi dengan fax tadi itu ya, karena saya mau pakai mesin fax sebagai printer dengan bantuan dari fax modemnya Prolink tadi. Oke, ya ini ya biasalah pembersih WC ini buat di rumah tangga ya, standar ya, buat bersihin kaca, buat bersihin WC gitu. Oke, ini saya nggak tahu ya, dan karena dulu waktu awal-awal di Tokopedia saya pernah juga kena kayak gini apa ya, saya baru aja ngisi saldo ya, tiba-tiba hilang. Udah dong, saya pikir mungkin saya yang pakai, karena dulu kan saya juga jualan ya. Tapi begitu saya lihat aktivitasnya, ini belanja malam jam 11, jam 12 malam, sengaja pas lagi maintenance ya, jam 12 malam, jam 1 di mana belanjanya, di Indomaret, di mana pulsa, yang which is saya nggak pernah gitu, behaviornya beda banget. Saya bilang kan, saya nggak perlu ngasih lihat lognya, lihat aja behaviornya beda ini kan. Iya Pak, nanti saya, biasalah sampah gitu kan kalau orang-orang CS kan, iya Pak ntar ya nyanyi gitu kan. Saya baru cuma bilang aja, tinggal lihat ininya aja, kalau kamu nggak mau saya akan masuk ke server kamu, saya akan ambil datanya, lognya kasih lihat nih loh beda. Ya udah, sampai akhirnya setelah kejadian itu akhirnya kan ada yang namanya ada protektifnya kan dari pihak keuangan, OJK, BI, whatever apa itu kan. Kalau dulu kan nggak ada. Saya bilang nih, saya nggak mau tahu gininya apa gimana. Ini bukan saya, buktiin aja. Kan katanya Pak kalau misalnya emang ini Bapak kan terus nipu kan bisa apa ya, melanggar hukum. Iya memang, tapi kalau misalnya saya nggak nipu gimana dong? Ya kan, duit saya hilang. Dan itu misinya gede pas lagi, kalau saya nggak salah 800.000, jreng, tiba-tiba habis tinggal 20 apa berapa ribu. Sadis banget tuh orang makainya langsung kan. Yalah, namanya juga penjahat, mau gimana. Nah kalau ini saya juga agak bingung nih, pulsa Telkomsel 5.000 tapi belinya 3.000. Ini juga aneh, saya nggak tahu ya, tapi udah dibalikin sih, ya udahlah. Tapi kalau mau lihat ya, saya juga menarik sih. Ini kelihatan dari sini kan nomor pelangganannya sudah diblokir. Sebenarnya nggak mungkin nomor telepon saya yang diblokir, ini kan pakai katanya pakai nomor saya, nggak mungkin diblokir. Orang saya belanja tiap hari, kalian lihat kan saya belanja pakai ini kan. Jadi saya nggak tahu, mungkin nomor HP yang sekian itu yang dia pakai buat nge-trigger ini, itu yang diblokir kali maksudnya ini ya, karena ini nggak jelas ya, karena nggak mungkin ini yang diblokir. Kalau ini diblokir lah saya bisa aktivitas kok, agak nggak make sense kan. Itu dia. Anyway, ini kayaknya terakhir karena kesini udah nggak ada apa-apa. Ini ada barang ini barang-barang private ya, ini buat orang tua saya, nanti saya tutup aja. Kayaknya ini udah semua. Oke, gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Nanti tinggal tunggu, karena di tiap ini itu kan kayak apa ya? Ini kayak daftar isinya ntar video-video saya berikutnya kemana aja gitu kan, karena kelihatan dari sini kan belanja barangnya dulu baru bikin apa, either itu bikin baru ataupun memperbaiki yang udah ada gitu kan ya. Terima kasih nih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video berikutnya.